Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa kan? Hari ini kita akan ibadah sekolah minggu. Yang masih main games, ayo gamesnya dulu dimatiin. Yang masih lari-lari, udah jangan lari-lari lagi. Duduk tenang, kalau kakak ajak berdiri. Kalau kakak ajak bertepuk tangan, kita bertepuk tangan. Kita memuji nama Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan. Jangan makan di saat ibadah ya. Itu kurang baik, Tuhan tidak senang. Dan juga Alkitabnya disiapkan supaya waktu kita mendengarkan firman Tuhan, langsung ambil Alkitabnya dan kita baca bersama-sama. Ayo yang belum ambil Alkitab, ayo ambil Alkitabnya dulu. Kakak tunggu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah siap? Oke kak. Sudah siap belum? Oke kak. Kurang semangat, sudah siap? Oke kak. Baiklah, kita akan memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi, ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Kami punya Tuhan yang setia. Kami punya Tuhan yang hebat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, kita bernyanyi bersama-sama ya. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan kami. Waktu aku susah, waktu sendirian, dia selalu menemaniku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Lebih semangat lagi, katakan ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan di waktu apa? Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani. Namanya siapa? Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur. Namanya siapa adik-adik? Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur. Kalian katakan nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatimu. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan menyembah Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita akan bernyanyi. Siapkan hatimu Tuhan untuk mendengarkan firman. Haleluya. Siapkan hatimu Tuhan untuk mendengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hati aku.
Tuhan tiada berhak akan dipatuhi. Tuhan firman-Mu, ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu, hatiku telah siap, hatiku telah siap Tuhan, ku dengar firman-Mu. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa sebentar kami mendengar firman Tuhan. Berkati firman-Mu Bapa, biarlah bisa menjadi berkat bagi kami semua Tuhan Yesus. Tuhan berkati juga adik-adik di rumah masing-masing. Tuhan berkati hati pikiran agar mereka bisa dapat fokus pada firman Tuhan. Berkati juga abang ataupun kakak mendengar firman Tuhan Bapa, agar apa yang disampaikan dapat menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, abang yakin hari ini pasti adik-adik semua yang ada di rumah udah pada siap kan mau dengerin firman Tuhan. Hari ini abang mau bercerita tentang pertobatan yang sejati. Kakak mau tanya, pertobatan sejati itu apa ya kak? Pertobatan yang sejati itu adalah sadar dan menyesal akan dosa yang telah diperbuat dan mau berbalik kepada Tuhan Yesus. Kakak, siapa tokoh Alkitab yang melakukan pertobatan sejati? Yaitu adalah Rasul Paulus. Nah, mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai 4. Abang bacain ini buat adik-adik di rumah ya. 1, 2, 3. Dalam perjalanannya ke kota Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Nah adik-adik, hari ini abang mau bercerita tentang Saulus. Saulus adalah orang yang sangat jahat. Dia tidak suka orang Kristen dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Saulus ini ingin sekali mencari dan menangkap orang-orang Kristen adik-adik, baik laki-laki ataupun perempuan. Suatu hari Saulus pergi menuju kota Damsyik. Di tengah perjalanannya adik-adik, muncul sebuah cahaya yang sangat terang. Dan Saulus pun terjatuh adik-adik ke tanah. Lalu ada suara yang bertanya adik-adik, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus adik-adik, siapakah engkau Tuhan? Dan Tuhan pun menjawab kembali, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tiba-tiba Saulus menjadi buta dan tidak bisa melihat adik-adik. Dan temannya pun menuntun untuk berjalan menuju kota yang mereka tuju. Setelah 3 hari, Tuhan Yesus menyuruh Ananias untuk pergi menyembuhkan Saulus yang buta itu. Lalu Ananias pun bergegas menuju tempat Saulus. Setelah tiba Ananias di rumah Saulus, Ananias pun menumpangkan tangannya dan berdoa agar dapat melihat kembali. Lalu ada selaput yang jatuh dari mata Saulus dan Saulus pun dapat melihat kembali. Kemudian Ananias membaptis Saulus dan memberi makan agar kekuatan Saulus pun kembali pulih. Saulus pun tinggal bersama dengan murid-murid Tuhan Yesus untuk berdoa dan memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Saulus pun akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus
dan berganti nama menjadi Paulus. Dan akhirnya pun Saulus bertobat. Nah, dari firman tadi Abang mau memberitahukan cara mengalami pertobatan yang sejati. Yang pertama adalah mengakui dosa yang sudah diperbuat. Nah, adik-adik, kita lihat dari Paulus tadi, di mana Paulus mau mengakui dan meninggalkan semua perbuatan-perbuatannya yang tidak baik setelah mengenal Tuhan Yesus. Nah, sama halnya dengan kita adik-adik, mau mengakui dan mau meninggalkan semua perbuatan-perbuatan yang buruk. Contohnya yaitu melawan orang tua. Ayo, siapa yang masih melawan orang tua? Abang mau, kita semua mau mematuhi perintah orang tua. Jadi adik-adik di rumah harus patuh ya kepada orang tua. Lalu yang kedua, bagaimana cara mengalami pertobatan yang sejati? Yaitu adalah tinggalkan cara hidup yang lama. Nah, adik-adik, setelah kita mengenal Tuhan Yesus, kita harus tinggalkan cara hidup kita yang lama, seperti jahil sama teman, dorong-dorongan sama teman pada saat ibadah sekolah minggu, ngatain teman, terus ngomong kotor. Kita harus tinggalkan itu semua adik-adik, sebab perbuatan dan perkataan kita harus menjadi berkat buat banyak orang. Oke adik-adik. Lalu poin yang ketiga adalah aktif beribadah. Nah, adik-adik duduk diam di rumah dan mendengar firman Tuhan itu sudah menandakan bahwa adik-adik di rumah setia dalam beribadah, walaupun sekarang kita sedang beribadah di rumah saja. Nah, lalu adik-adik jangan lupa untuk terus rajin berdoa. Doain kakak dan abang sekolah minggunya, doain kedua orang tua adik-adik, doain gereja kita. Terlebih lagi adik-adik, kita harus terus doakan negeri kita Indonesia agar Tuhan pulihkan, sehingga kita dapat berkumpul bersama untuk memuji muliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, dari ketiga poin ini kita harus mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari agar dapat menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita mau tutup ibadah kita angkat satu pujian terima kasih Tuhan. Mari kita ucapkan doa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga memaafkan masalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, terima kasih Bapa buat hari ini Bapa, kami sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan
yang disampaikan oleh kakak ataupun abang dapat menjadi berkat dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, begitu juga Tuhan berkati adik-adik di rumah, Tuhan yang memberkati kegiatannya di rumah, Tuhan yang memberkati masa kembang tubuh mereka Bapak, Tuhan berkati juga keluarganya Tuhan Yesus. Sebentar kami mau berpisah dengan yang lainnya, kiranya Tuhan yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami minta berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, hormat bagi Allah Bapa. Selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.